Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah membeli panel surya 50 WP. Nah, panel suryanya ada di belakang ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya sudah membeli baterai LiPo 4. Ini baterai LiPo 4 seri 15Ah. Dan saya juga sudah membeli beberapa komponen PLTS sebagai pendukung untuk panel surya yang ada di belakang saya ini. Terutama ini ada SCC PWM 30 ampere yang sudah support untuk baterai LiPo 4, juga baterai lithium ion, baterai lithium polimer, juga untuk aki biasa. Nah, selain itu saya juga sudah menyiapkan di sini ada lampu DC V0 12 volt, yang satunya 3 watt, yang satunya lagi 5 watt. Kemudian masih ada beberapa komponen PLTS sebagai pendukung, ada wattmeter, ada kabel dan sebagainya untuk instalasi dari PLTS yang akan saya pasang menggunakan panel surya 50 WP dan juga baterai 15Ah ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan memasang mulai dari awal pemasangan sampai dengan selesai. Tentunya perlahan ya untuk pemasangannya, kalau nggak siap hari ini mungkin akan saya lanjutkan di hari esoknya. Oke sahabat, seperti biasa sebelum saya lanjutkan untuk videonya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, karena sudah buat kopi, jadi langsung saja ini untuk komponen PLTS-nya mulai saya pasang-pasang. Saya mau pasang SCC PWM-nya dulu, karena untuk masang lainnya nanti juga disambung ke sini, baik panel, baterai, dan beban arahnya ke sini juga. Jadi yang saya pasang duluan ke dinding saya ini SCC PWM ini dulu. Oke, untuk SCC-nya ini saya pasang di sini. Ini sebenarnya sudah saya kasih lubang baut supaya saya nggak repot-repot untuk memasang bautnya. Oke, ini saya rasa sudah kencang untuk SCC PWM-nya. Selanjutnya yang mau saya pasang ini kabel dari SCC ke wattmeter ya. Nah, untuk wattmeternya saya menggunakan wattmeter PZEM 025. Ini dapat mengukur watt ataupun energi maju dan mundur. Jadi seperti kita mengisi air dalam ember, saat diisi maka akan bertambah untuk angkanya. Nah, ketika kita kuras ataupun kita kurangi untuk isi embernya, maka akan berkurang untuk angkanya. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk wattmeter ini. Nah, untuk wattmeter ini saya pasang dari baterai menuju ke SCC. Nah, sebelum saya pasang, ini perlu saya pasang kabel-kabel yang ada di wattmeternya ini. Untuk pemasangannya pada ersan di belakangnya ini, karena arah panahnya ke sini, jadi baterainya saya pasang di sebelah sini. Ini untuk kabel negatif ya. Kemudian yang dari sini, ini arahnya ke SCC. Jadi sudah saya siapin kabel. Ini yang menuju ke SCC berarti di sebelah sini. Ini saya buka. Oke, tinggal dirapikan dan dikencangkan. Kemudian yang ini, karena ini menuju ke baterai, berarti baterainya di bawah. Ini saya buka. Ini saya kasih kabel. Untuk kabelnya juga sudah saya siapkan yang ini. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Ini tinggal saya kencangkan, baru saya pasang di sini. Nah, untuk kabel yang ke bawah ini saya masukkan lewat belakangnya ini. Sepertinya ada celah ya. Oke, untuk kabelnya ini sudah masuk lewat celah belakang ini ya. Dan ini kabel yang akan saya sambungkan ke negatif baterai. Saya siapkan dulu. Ini untuk kabel negatif baterai, karena ini menggunakan sekun ring. Jadi saya siapkan seperti ini supaya mudah untuk melepas pasang ya, seperti ini. Oke, selanjutnya saya pasang kabel yang menuju ke SCC. Ini saya pasang di bagian kutub negatif input baterainya. Oke, sudah kencang. Tinggal untuk kutub baterai yang
positif ini langsung saya arahkan ke input baterai yang positif juga. Oke, ini sudah kencang. Nah, sebelum saya sambungkan kabel positif dari SCC menuju ke baterai ini, saya mau pasang kabel untuk supply dari wattmeternya ini. Untuk kabel supply-nya, karena sudah menggunakan tegangan 12 volt, jadi bisa langsung dipasang di bagian tes DC 0 sampai 300 volt. Ini tinggal dimasukkan saja. Tenang, ini nggak bakalan kebalik, jadi aman-aman saja. Oke, selanjutnya ini untuk yang merah ke positif, yang hitam juga ke negatif. Tinggal disambungkan ke kabel baterai ya. Oke, sudah cukup kencang untuk bautnya ini. Selanjutnya perhatikan untuk wattmeternya. Nah, bisa dilihat untuk tegangan baterainya ini 13,3 volt. Ini adalah tegangan standby dari baterai LiFePO 4. Jadi dengan tegangan segini ini aman dalam pengiriman dan juga disimpan dalam waktu yang panjang. Kemudian bisa terlihat di sini untuk arusnya ini berkurang ataupun minus 0,03 ampere. Artinya ini konsumsi dari SCC-nya ini, dan bisa juga dilihat ini 0,39 watt. Ini adalah konsumsi dari SCC-nya ini memakan energi baterai sekitar 0,39 watt. Nah, karena wattmeter ini dipasang dalam kondisi tidak mengecas ataupun terdeteksi masih nol ya, baterainya nggak tahu karena belum dicas menggunakan panel surya. Jadi di sini untuk energi ataupun watt hours-nya juga nol, nggak berkurang karena sudah dianggap habis. Kemudian bisa dilihat di SCC tegangannya 13,2 volt, sedikit berbeda. Ini hal yang wajar karena memang beda alat ukurnya. Selanjutnya saya pasang untuk lampunya di bagian sini ya. Nah, di sini saya akan tes menggunakan lampu 5 watt ya. Sebelum nanti saya pasang semuanya menggunakan kabel yang panjang dan digunakan untuk penerangan rumah. Ini saya pasang dulu di bagian sini dan saya tes untuk wattmeternya ini apakah sudah berfungsi, hitungannya mundur. Ini saya buka dulu. Untuk jepitannya ini saya lepas karena nggak digunakan. Ini disimpan saja. Kemudian untuk kabelnya ini saya pasang di bagian load SCC. Yang hitam ini ke negatif, kemudian yang merah ini ke positif. Oke, coba saya nyalakan untuk lampunya ini. Oke, lampunya nyala. Dan bisa dilihat ya, untuk di wattmeter ini terbaca 3,85 watt dengan arus 0,29. Nah, ini setelah ditambah oleh beban konsumsi dari SCC-nya ini ya. Ini coba saya matikan. 0,39 watt. Nah, kemudian ketika dinyalakan jadi 3,85 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya karena pemasangannya ini mulai dari baterai, SCC, wattmeter ini sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya pasang untuk kabel. Ini saya pasang sebagai penerangan di rumah ini menggunakan lampu DC yang sudah disiapkan. Jadi lampu ini saya lepas, saya ganti kabelnya menggunakan kabel yang ada ini. Oke, untuk kabelnya ini mulai saya pasang. Yang negatif itu warnanya hitam, yang positif warnanya merah. Oke, ini sudah terpasang untuk kabelnya, tinggal saya teruskan ke tempat lampunya. Oke ya, jadi untuk kabelnya ini sudah saya posisikan, tinggal dirapikan. Nah, urutannya itu dari SCC ada di sana ya. Ini saya center, nah di sini. Ini belok ke sini, nah ke sana, nah sampai ke atas. Kemudian kabelnya ini saya ikutkan di bagian sini. Nah, ini saya arahkan ke sana. Ini tinggal dirapikan. Nah, sampai sini nanti lampunya akan saya pasang di bagian sini ya, di tengah sini. Kemudian untuk kabelnya itu saya arahkan ke sana ya.
sampai ke sana. Nah, itu menuju ke teras. Oke, untuk kabelnya itu keluar dari arah sana, ini ke sini. Nah, ujungnya di sini. Ini tinggal dirapikan saja. Selanjutnya saya pasang untuk lampunya ya. Satu yang 3 watt di luar sini dan yang 5 watt di dalam rumah. Dan coba saya nyalakan untuk lampunya. Nah, seperti ini untuk cahaya di dalam rumah menggunakan lampu 5 watt DC ya. Kemudian untuk lampu yang 3 watt di teras cahayanya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini menurut saya sudah cukup terang ya, meskipun lampunya kecil. Ini sudah menjadi penerangan saat mungkin mati lampu ya. Dan untuk tampilan cahaya lampu dari kejauhan seperti ini saya di bawah lampu PJU yang ada di depan rumah. Nah, untuk cahaya yang lampu teras seperti itu ya. Nah, ini tampilannya jika dari depan rumah namun sedikit lebih dekat. Saya mau lihatkan juga lampunya yang di dalam kalau dilihat dari luar rumah. Nah, seperti itu. Ya, sudah cukup terang ya. Oke ya sahabat, saya rasa untuk pemasangan untuk sementara sampai di sini dulu untuk pemasangan lampu, SCC, wattmeter dan juga baterainya. Ini sudah selesai. Tinggal dirapikan untuk kabel lampunya. Kemudian di hari selanjutnya atau di hari esok saya pasang untuk panel surya dan kabelnya sehingga bisa mulai untuk dilakukan pengecasan untuk baterai play pompanya. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin membeli langsung beberapa produk yang saya tampilkan di video ini. Untuk link pembeliannya sudah saya sematkan di deskripsi video dan juga di pin komentar. Atau sahabat langsung dapat mengekliknya saat video ini diputar. Oh ya, saya mau ngasih tahu bahwa untuk sistem PLTS yang saya rakit ini, kedepannya setelah saya lakukan pengetesan, pengujian, dan sudah terbukti, ini akan saya jual menjadi satu paket mulai dari panel suryanya, kemudian ada MSIM 4, ada SCC, baterai, dan lampunya, itu akan saya paketkan. Kemudian saya jual dalam bentuk satu paket, jadi saat datang itu tinggal dipasang dan bisa digunakan untuk kelistrikan sehari-hari. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.